Mas Darno disuruh atasannya ngrein jet baru. Dia pun terbang malam-malam, namun tak lama setelah lepas landas, PLN Prancis menjeglekan listrik yang membuat lampu bandara padam. Mas Darno tidak menyadarinya. Dia ngegas aja itu jet sampai terbang makin tinggi. Setelah terbang selama hampir 1 jam, kompasnya mendadak ora waras. Ia mengetuk kompas beberapa kali, tetapi tetap saja bosok. Ia pun membuka buku panduan, tapi ternyata bahasanya Cina semua. Mas Darno hanya bisa terbang, muter-muter di udara, sampai pusing untuk mencari tempat mendarat. Mas Darno mencoba menghubungi menara pengawas, tetapi tidak ada jawaban, sehingga ia benar-benar tersesat. Kini jet tempur itu terbang di atas lautan, dan bensinnya hampir habis. Ia pun mulai mengurangi kecepatan pesawat dan berharap hal itu bisa menghemat bahan bakar. Namun, karena tak kunjung menemukan daratan, Mas Darno mulai kena mental. Dan ketika ia hendak menyerah, tiba-tiba ia melihat fenomena cahaya hijau yang sangat indah. Dan dari sana muncul sebuah pesawat jadul di bawahnya. Ia segera mendekati pesawat tersebut untuk meminta bantuan. Pesawat pembom itu melakukan oleng sam sebagai perkenalan. Setelah pilot pengebom mengetahui bahwa Mas Darno tersesat dan kehabisan bensin, ia memintanya untuk mengikuti pesawatnya. Kemudian, pesawat itu berbelok arah, dan di bawah panduan pilot pembom, akhirnya mereka tiba di sebuah bandara. Mas Darno pun berhasil mendaratkan pesawatnya di landasan. Ketika pilot pembom melihat bahwa Mas Darno selamat, ia berpamitan, dan mereka saling memberi hormat sebagai perpisahan. Setelah Mas Darno keluar dari kokpit, ia melihat sebuah mobil terparkir di sana. Staf itu mengantarnya dengan mobil untuk ngecer bensin. Mereka pun tiba di sebuah ruangan bandara. Ketika Mas Darno melihat nama-nama yang tertulis di dinding, ia tiba-tiba melihat bahwa orang di dalam foto adalah pilot yang tadi membimbingnya untuk mendarat. Ia langsung bertanya mengenai hal itu, dan staf menjelaskan bahwa pilot tersebut dulunya adalah pilot terbaik di tempat ini. Setiap kali ia kembali dari misi, ia akan menerbangkan pesawat tempur sendirian untuk mencari pesawat-pesawat yang tersesat dan membimbing mereka kembali ke pangkalan. Mas Darno pun berkata bahwa orang itulah yang baru saja membantunya mendarat di sini. Namun, staf tersebut berkata bahwa sang pilot telah meninggal karena pesawat pengebomnya jatuh ke laut tak lama setelah lepas landas yang terjadi tepat pada malam ini. Namun, itu sudah 14 tahun yang lalu. Mas Darno jadi ngeri. Dia berkata, "Fix setani kicok." Dan tak lama kemudian, ia mendengar suara pesawat pembom dari luar. Namun saat ia keluar untuk memeriksa, ia tidak melihat apapun. Lalu ia melihat sebuah mobil mendekatinya. Ternyata itu petugas di bandaranya tadi. Ia berkata bahwa pesawat Mas Darno hilang dari radar dan segera melakukan pencarian. Mas Darno menjelaskan bahwa ia telah dibimbing oleh seorang pilot untuk mendarat di sini. Bahkan seorang staf telah membantunya dengan menyalakan lampu landasan agar ia bisa selamat. Kedua petugas itu sangat terkejut mendengar hal tersebut dan berkata bahwa tempat itu telah ditinggalkan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Saat Mas Darno menoleh, ia melihat tempat yang tadinya terang itu berubah menjadi bangunan terbengkalai. Mas Darno tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dan yang lebih membagongkan lagi, di sana tidak ada bensin eceran. Judul filmnya adalah The Shepherd.